Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Sadianto MPD, Kepala SMA Darul Ulum 1 Peterongan Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, sedang mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 di kategori Kepala Sekolah Transformatif untuk jenjang SMA dengan karya break practice berjudul Tahapan Inquiry Kolaboratif Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam dengan pola lesson study di SMA Darul Ulum 1 Peterongan Kabupaten Jombang. Transisi kepemimpinan di SMA Darul Ulum 1 Peterongan dihadapkan pada kondisi faktual kualitas pembelajaran yang perlu ditingkatkan secara mendesak berdasarkan raport pendidikan tahun 2025. Penurunan kualitas pembelajaran khususnya dimensi kualitas pembelajaran mencapai skor 72 dari 100, ini mengalami penurunan 5,66 poin dari tahun 2024. Kemudian subindikator metode pembelajaran mencatat skor terendah, yaitu 69 dibanding manajemen kelas maupun dukungan psikologis. Subindikator penerapan praktek inovatif yang baru hanya mencapai skor 70,96. Kemudian dari hasil wawancara, hanya 50% guru menyatakan paham terkait dengan kerangka pembelajaran mendalam. Dari 50% guru yang paham tadi, baru 65% yang sudah mampu mengaplikasikan ke dalam perencanaan, modul ajar, maupun pembelajaran di kelas. Dari data ini secara rinci menunjukkan bahwa akar masalah utama terletak pada metode pembelajaran dan rendahnya kapabilitas guru dalam merancang dan mengimplementasikan praktek pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran mendalam. Berikut ini saya paparkan tahap demi tahap 4 tahapan inquiry kolaboratif. Yang pertama adalah tahap assess, yaitu menganalisa data faktual, real, kebutuhan dan tantangan yang ada di SMA Darul Ulum 1. Data kami ambil dari data raport pendidikan 2025 dan hasil wawancara seperti yang saya paparkan tadi di latar belakang. Adapun tantangan yang nanti dihadapi adalah satu, resistensi dan mindset guru yang awalnya terbiasa dengan metode ceramah, hafalan, mengubah ke mindset praktek, mengajar membutuhkan waktu dan pendampingan yang intensif. Yang kedua, kesenjangan kompetensi pedagogik seperti yang tadi saya paparkan di kondisi raport pendidikan. Kemudian keterbatasan waktu, pelatihan-pelatihan yang ada yang nanti diubah ke dalam mindset pelatihan-pelatihan yang lebih produktif dan efektif. Kemudian pihak-pihak yang terlibat membutuhkan seluruh komitmen bersama, mulai dari kepala sekolah, pimpinan sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, dan komite pembelajar yang ada di sekolah. Kemudian melihat tantangan-tantangan yang ada, maka memasuki tahap yang kedua, yaitu desain, mencari solusi terhadap apa tantangan yang terjadi. Seperti di tahap assess, maka untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kami sebutkan tadi, maka diterapkanlah dari hasil musyawarah di tahap desain adalah strategi inquiry kolaboratif berbasis lesson study yang nanti akan ada siklus berkelanjutan plan dusi. Ya, strategi ini dipilih karena lesson study mempromosikan perubahan praktek yang berbasis pada observasi dan refleksi nyata, bukan sekedar teori dan lesson study ini juga mengutamakan kolaborasi. Tahap inquiry yang ketiga adalah tahap implementasi, yaitu guru-guru ya kami bentuk model pilot project dulu menjadi 5 rumpun yang di sana beliau para guru ya berkolaborasi, berdiskusi untuk mereview ya perencanaan PPM modul ajar yang akan dipraktekkan. Kemudian diskusinya bisa 1, 2, atau 3 pertemuan untuk mereview, menyusun PPM yang ada, modul ajar yang ada, ya, mulai memikirkan bagaimana praktek pedagogisnya, bagaimana lingkungan belajarnya, kemitraan, sampai nanti di proses digitalisasi pembelajarannya. Kemudian tahap lesson study berikutnya adalah do, membawanya ke kelas. Di situ akan ada yang bertugas sebagai guru model dan guru observer. Beliau mempraktekkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama di tahap lesson study untuk plan. Kemudian tahap berikutnya setelah mempraktekkan, maka beliau akan melakukan refleksi pembelajaran bersama di tahap LS ini yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Kemudian di situ beliau akan menyampaikan guru model hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, hal-hal yang masih butuh perhatian menjadi tantangan, dan guru observer juga menyampaikan dengan instrumen observasinya. Kemudian di akhir dibuat kesepakatan hal-hal mana yang perlu direview untuk perbaikan proses modul ajar dan atau PPM untuk pertemuan berikutnya atau di kelas yang lain. Itu tahapan di implement, yaitu dengan pola lesson study.
Kemudian tahap keempat dari tahapan inquiry adalah measure, reflect, dan chance. Ini dilakukan refleksi bersama seluruh pimpinan sekolah, Dewan Guru, dan Sivitas SMA Darul Ulum 1 dipimpin langsung oleh saya selaku kepala sekolah. Dalam refleksi ini disajikan dulu sebagai pengantar adalah diseminasi praktek baik dari teman-teman yang mempraktekkan dengan pola LS di tahap implement. Kemudian dilakukan refleksi bersama hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan tantangan-tantangan, dan membuat rencana aksi nyata berkelanjutan dan komitmen bersama untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam dengan baik di event yang lain, di pertemuan yang lain, dan di kelas yang lain, ya, dan terjadi komitmen bersama di tahapan measure, reflect, dan chance. Dari yang saya paparkan di tahapan inquiry kolaboratif ada 4 tahap, maka kesimpulan dari best practice yang saya lakukan di lembaga tercinta kami, dampak dari aksi dan hasilnya adalah penerapan inquiry kolaboratif melalui lesson study menunjukkan dampak yang sangat positif dan signifikan. Yang pertama, peningkatan pemahaman guru. Pemahaman guru terkait kerangka pembelajaran mendalam meningkat gratis dari 50% menjadi 90% berdasarkan wawancara pasca siklus lesson study. Yang kedua, peningkatan kemampuan aplikatif. Sebanyak 95% dari guru yang sudah paham, 90% mampu merancang, mengimplementasikan, dan merefleksikan pembelajaran mendalam melalui pola lesson study. Ini adalah lonjakan besar dari angka awal 65% yang di waktu tahapan akses yang kami lakukan. Yang ketiga, dampak potensi pada rapot pendidikan. Peningkatan kompetensi guru ini diproyeksikan akan berdampak pada kenaikan skor rapot pendidikan tahun 2026 yang nanti akan rilis pada bulan Maret tahun 2026, khususnya indikator metode pembelajaran dan penerapan praktek inovatif yang baru. Yang kedua, refleksi tentang efektivitas. Praktek ini sangat efektif. Mengapa efektif? Didorong oleh 2 faktor, yaitu pola lesson study. Lesson study adalah mekanisme pengembangan profesional yang berbasis pada kelas nyata dan fokus pada siswa, bukan guru. Hal ini meminimalisir sikap defensif guru dan menggeser fokus perbaikan dari mengajar menjadi belajar siswa, sesuai dengan temuan jurnal ya yang ada, dan LS adalah pola yang efektif untuk adopsi model pembelajaran baru karena sifatnya yang kolaboratif dan reflektif. Yang kedua, kepemimpinan inquiry kepala sekolah. Kepala sekolah bertindak sebagai moderator dan lead learner, bukan hanya pengawas. Keterlibatan aktif dalam proses observasi, refleksi meskipun hanya menghadapi tantangan perjalanan 62 km melewati tambangan hutan, memberikan teladan komitmen dan menegaskan bahwa peningkatan mutu adalah tanggung jawab kolektif yang dipimpin oleh contoh dan teladan yang nyata dari kepala sekolah. Yang kami lakukan di lembaga tercinta kita ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran, terutama implementasi pembelajaran mendalam, memerlukan intervensi dari kepemimpinan yang terstruktur dan kolaboratif. Melalui tahapan inquiry kolaboratif berbasis lesson study, SMA Darul Ulum 1 Peterongan berhasil mentransformasi tingkat pemahaman dan aplikasi guru terhadap pembelajaran mendalam yang secara signifikan. Peningkatan dari 50% guru yang paham menjadi 90%, dan dari 65% yang mampu mengaplikasikan menjadi 95%, menunjukkan bahwa lesson study adalah pola yang efektif dalam menciptakan komunitas belajar profesional yang berorientasi pada perbaikan praktek kelas nyata. Kepala sekolah meskipun dihadapkan pada resiko fisik dan psikis dalam perjalanan harian rata-rata 62 km, yang ekstrim harus tetap memegang teguh peran sebagai pemimpin pembelajar yang memberikan teladan yang baik untuk sivitas lembaga tercinta. Pembelajaran mendalam dalam praktek ini adalah kualitas pendidikan adalah hasil dari kolaborasi terencana, refleksi berbasis data, dan ketekunan seorang pemimpin yang memimpin lembaga tercinta dengan hati. Praktek ini akan terus kami lanjutkan dan kami sebarluaskan untuk memastikan bahwa budaya pembelajaran mendalam tertata kuat di SMA tercinta, SMA Darul Ulum 1 Peterongan Kabupaten Jombang, yang dengan slogan kompak, cerdas, kuat, dan istiqomah. Terima kasih, semoga manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.